Tipe data JavaScript mengelompokkan tipe yang menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe primitif. 1. Number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan baik, bilangan bulat, maupun bilangan real. String. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. 3. Boolean. Tipe ini menyatakan nilai logika, yaitu true atau false. 4. Undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mengisi nilai ke dalam variabel tersebut, maka nilai awal yang akan diisikan adalah undefined. 5. Null. Tipe ini menyatakan nilai kosong atau null. JavaScript merupakan bahasa yang case-sensitif, sehingga null tidak sama dengan null. Null dalam arti huruf kecil tidak sama dengan null dalam arti huruf besar. Dalam ISMI skripsi terdapat satu tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript yang dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol tipe-tipe data lain yang tidak termasuk ke dalam tipe primitif di atas dikategorikan sebagai tipe objek yang dibahas secara terpisah. Pada modul-modul yang lain perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number, yang mana huruf M ditulis dalam huruf kapital, string huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan teks dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Perhatikan contoh kode berikut. Kita tulis di terminal. Di sini sudah saya tulis. Pada kode di layar, A merupakan variabel non-objek yang bertipe number, tipe primitif, sedangkan B merupakan referensi yang menunjukkan objek tipe number. Tipe objek adalah fanentitan dari memori komputer yang memiliki secara properti dalam metode. Sebagai contoh, untuk mengkonversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode string dari objek bersangkutan. Contohnya, kita ketik B titik to S, harus menggunakan S besar, to string, buka kurung, tutup kurung, dan akan bernilai 9. Hal ini cukup membingungkan dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dalam variabel, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya, ketikan terminal. Kita ketikkan A titik to toString, buka kurung, tutup kurung. Kita enter dan hasilnya tetap 9. Ada situasi seperti ini di JavaScript, secara otomatis akan mengkonversi A tipe number menjadi objek. Temporary bertipe number dari objek inilah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporary akan dibuang kembali menjadi memori komputer. Tipe number berbeda dengan sebagian besar bahasa pemrograman lain JavaScript. Tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut misalnya 123 dan 123,456 atau dinyatakan ke dalam satu yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe I, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis biner, basis 2 oktal, basis 8, dan hektadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan nilai dan format biner ditulis dengan awalan 0. Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan 0 dan nilai dalam format heksadesimal ditulis dengan awalan 0x, 0 kali. Perhatikan contoh cara penulisan dalam seperti ini. Kita ketikkan di terminal baru. Kita new terminal.
Nilai yang diisikan ke dalam variabel ditulis dalam notasi exponent, artinya 1,2 kali. Kita buat sebuah file baru dengan nama number.js. Kita ketikkan. Ini sudah saya buat.
Baik, kita save. Kita jalankan. Enter. Maaf, masih ada salah. Maaf, tadi ada error karena saya belum install readline-nya. Sekarang saya sudah install. Kita masukkan, kita ketik node, kita anak panah saja. Number dash, kita enter. Kita masukkan jari-jarinya 4,5. Setelah itu kita enter. Perhatikan di atas sini kita mengakses light string sinkron, membaca inputan dari Word, kemudian mendeklarasikan konstanta PI dengan nilai 3,14. Sekian, kemudian kita mendeklarasikan konstanta, kemudian kita mendeklarasikan variabel radius, luas, dan keliling. Kita sebenarnya bisa gabung dalam satu baris, kemudian kita menangkap nilai input di keyboard. Nilai yang diinput tersebut merupakan bilangan real, jadi kita parse float. Kemudian kita parsenya kita simpan ke dalam variabel radius. Setelah itu kita lakukan perhitungan ditampilkan di layar. Tipe string adalah tipe teks atau komponen karakter dalam JavaScript. String dapat membuat 3 cara, yaitu menggunakan tanda petik tunggal, menggunakan tanda petik ganda, yang terakhir menggunakan tanda petik pick. Contoh kode menunjukkan string menggunakan 3 cara di atas. Di sini saya sudah buat filenya dengan nama string. Yang pertama kita ketik ininya var s1 sama dengan kita menggunakan tanda petik tunggal. Kita di sini menggunakan tanda petik ganda. Yang ketiga, kita menggunakan tanda pick. Tanda pick biasanya terdapat pada keyboard di bawah tombol skip atau ditulis ESC. Setelah itu kita console log, kita buka kurung, kita menggunakan pertama tanda petik tunggal. Koma, enter. Yang kedua kita menggunakan tanda petik ganda. Petik ganda.
tanda peak. Peak. Lalu itu kita save. Setelah itu kita jalankan mode stream .js, enter. Baik, hasilnya seperti ini. String yang dibuat menggunakan tanda peak merupakan fitur baru dalam SimeScript dan dapat digunakan untuk melakukan interclass variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda $, buka kurung kurawa, tutup kurung kurawa, atau tanda download buka kurung kurawa, ekspresi kurung kurawa ke dalam string. Perhatikan contoh berikut. Kita ketik di terminal. Dan hasilnya adalah 17. Kode di atas akan menghasilkan 8 tambah 9 sama dengan 17 dengan menggunakan interpolasi variabel. Kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut ini. Ini kita ketik.
Ini kita lupa tanda petik. Maaf, ini masih terjadi sedikit kesalahan. Baik, tadi ada kesalahan sepertinya karena kita tidak menggunakan tanda pik. Setelah itu kita enter dan hasilnya lebih bagus kan? Berikut ini contoh lengkap yang menunjukkan interpolasi variabel dalam JavaScript. Kita buat interpolasi file barunya dengan nama interpolasi.js. Setelah itu kita di terminal. Ketik var a sama dengan 8, koma b sama dengan 9, c sama dengan a tambah b titik koma, enter, masuk buka kurung, kita menggunakan tanda ini. Kita buka kurung apa a, setelah itu tambah kurung b sama dengan c tanpa kurung kurawa dulu c. Setelah itu kita titik koma, enter, kali b sama dengan sudah.
kita save ls. Setelah itu kita node .js. Setelah itu kita enter, dan ini adalah hasilnya. Biar kita lihat. Variabel A ditanda B, hasilnya C, yaitu variabel C sama dengan A tambah B. Kemudian interpolasi untuk variabel A dan variabel B, maka dia menampilkan nilai yang mana nilai tersebut sudah dikalikan nilai yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Yang ini menampilkan nilai nilai B, sementara di sebelahnya adalah menampilkan hasil pembagian nilai A dibagi nilai B. Selain itu, melakukan transfer variabel string dibuat menggunakan tanda petik juga, dapat ditulis beberapa baris dalam beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan contoh berikut. Ini kita gabung saja, kita ketikkan kita save. Dan ini adalah hasilnya. Kalau ada yang mau nanya sampai sini silahkan kasih nyala saja mic-nya. Seperti ini pada kode di atas, string pada masing-masing baris, perintah sambung menggunakan operator PLS. Yang di bagian ini dengan menggunakan tanda tik, kita dapat mensederhanakan menjadi sebuah berikut. Kita sederhanakan, kita tidak perlu menggunakan tanda tambah. Ini kita hapus tanda tambahnya. Kita bisa save, lalu kita jalankan lagi, enter. Masih ada error, maaf. Kita sederhanakan, kita juga harus hapus tanda tik di ini dan di sini. Di depan sini kita hapus. Yang kita pakai cuma di depan dan di akhir. Setelah itu kita save, kita jalankan, kita enter, dan hasilnya seperti ini. Kita juga dapat menghapus tanda N yang ini, kita pakai satu. Ini kita hapus, juga kita hapus. Setelah itu kita Ctrl S, kita enter, dan hasilnya seperti ini. Jika sudah, kita buka terminal baru. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga di lainnya, C++, C#, Java, dan PHP string, di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipkan karakter sequence seperti /, n untuk new line, i untuk horizontal tab, dan sebagainya. Contoh, kita tulis node. Yuk kita usul.
kita tutup kurung, titik koma, kita enter, dan perintah di atas akan memberikan hasil sebagai berikut: pemrograman JavaScript. Selanjutnya kita ke tipe boolean. Tipe boolean variabel yang diisi dengan nilai logika true yang benar atau false. Salah satu bertipe boolean berikut. Contohnya kita ketikkan di terminal. Var. Nah, sini kita node dulu. Var. Maaf, masih sedikit kesalahan. Baik, kita akan ketik ulang. Enter. Baik, ketik while kita enter. Terus titik koma, kita enter, kita tutup kurung, enter. Baik, seharusnya hasilnya seperti ini. Mengenal array dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data berkelompok. Artinya variabel bertipe array dapat menampung lebih dari 9 dalam JavaScript. Array dibedakan menjadi dua, yaitu array berindex dan array asosiatis. Array berindex dibuat menggunakan tanda kurung siku dan array asosiatis dibuat menggunakan tanda kurung Kurawa. Perhatikan program berikut. Kita buat terminal baru. Ketik node. Dan menggunakan tanda 10, 20, 30, 40, 50. Kita tutup lagi dengan tanda siku. Kita enter. Lalu akses elemen akan indeks 0,1,2. Enter. Ketik console A 0.
tutup kurung, koma, enter, hasilnya adalah 10. Buka kurung A 2 tutup kurung tutup koma, hasilnya adalah 30. Selanjutnya kita akan membuat array asosiasi. Kita ketik kita menggunakan buka kurung Kurawa, kita ketik 1 kowe titik 2 titik lagi tukang mouse, titik 2 titik lagi nomor ketik lagi Jakarta, kita tutup koma titik 2 Jakarta. Jakarta, kita ketik lagi SBY Surabaya, ketik untuk tutup hapus 1, kita tutup kurung Kurawa titik koma, kita enter. Baik, maaf masih kayaknya ada error. Baik, tadi ada kesalahan karena di Jakarta seperti sini saya lupa tanda petik 1. Ini sudah jadi. Setelah itu kita lanjut, kita garing 2, di sini kita garing akses. Enter itu
konseluk, kita buka kurung, B. Koe, kita tutup kurung, kita tutup kurung lagi, titik koma, dan kita enter. Hasilnya adalah kupang. Setelah itu konseluk kita ganti koe dengan mov. Itu kita enter, hasilnya adalah momere. Setelah itu kita Ctrl C 2 kali untuk mengakhirinya. Kemudian kita ketikkan var a titik koma, kita enter. Maaf, kita salah, kita ketikkan var a sama dengan 10, 20, 30, 40, 50, tutup lagi, titik koma, enter. Setelah itu ketikkan type of a titik koma, dia akan menjadi objek. Setelah itu kita ketik a instance of array. Masih ada error, maaf, karena kita harus menggunakan huruf besar. Setelah itu kita enter dan hasilnya adalah true. Hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.